wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab 3 mengenai materi pendidikan Islam. Yakni saya yang menggunakan saya Pak Udin. Saya mulai tahun berikutnya. Saya Yusuf, saya Siti Waidah. Izinkan kami akan mereview atau mempresentasikan bab 3 ini, yakni materi pendidikan Islam. Yang A, pendidikan akidah. Pendidikan akidah adalah proses pembinaan dan pemantapan kepercayaan dalam diri seorang sehingga menjadi akidah yang terjamin. Proses tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengajaran, bimbingan, dan latihan. Dalam penerapan pendidik dapat menggunakan berbagai metode yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Sehubungan dengan ini terhadap hadis-hadis berikut. Terus dari hadis di atas dapat diambil beberapa pelajaran penting mengenai pendidikan, yaitu sebagai berikut. 1. Dalam hadis di atas dinyatakan bahwa Jibril datang mengajarkan agama kepada sahabat Nabi. Dalam proses ini Jibril berfungsi sebagai guru, Nabi sebagai narasumber, dan para sahabat sebagai peserta didik. Yang kedua, dalam proses pembelajaran Jibril sebagai guru menggunakan metode tanya jawab. Metode ini efektif untuk menarik minat dan memusatkan perhatian para peserta didik. Yang selanjutnya, materi pengajaran agama Islam dalam hadis tersebut meliputi aspek-aspek pokok dalam ajaran Islam, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari ketiganya aspek yang didahulukan adalah akidah. Ajaran Islam diajarkan dengan integral, tidak secara parsial. Islam menempatkan pendidikan akidah pada posisi yang paling mendasar, yakni terposisikan sebagai rukun. Yang pertama adalah rukun Islam, yang kedua sekaligus sebagai kunci yang membedakan antara orang Islam dan non-Islam. Lamanya waktu dakwah Rasulullah SAW dalam rangka mengajak umat agar bersedia menauhidkan Allah, menunjukkan betapa penting dan mendasarnya pendidikan akidah Islamiyah bagi setiap umat Muslim pada umumnya. Terlebih pada kedua anak dasar akidah harus terus-menerus ditanamkan agar setiap perkembangan dan pertumbuhannya senantiasa dilandasi oleh akidah yang benar. Pendidikan Islam dalam keluarga harus memperhatikan pendidikan akidah Islamnya, karena akidah merupakan inti dan dasar bagaimana seorang yang harus ditanamkan. Silver sama tadi barang ya. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan atau menyampaikan tentang pendidikan ibadah. Pendidikan ibadah yang dimaksud di sini adalah proses pengajaran, pelatihan, dan bimbingan dalam pengamalan ibadah khusus. Dalam hadis yang terdapat pelajaran materi pendidikan ibadah meliputi sholat, puasa, zakat, dan haji. Dalam menjelaskan atau membicarakan berbagai bentuk ibadah, para guru dan orang tua hendaknya menggunakan tema pembahasan secara berurutan. Misalnya, dalam satu kesepakatan membicarakan tentang satu tema yang berkaitan dengan sholat saja atau tema yang berkaitan dengan puasa saja, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah pendidikan akhlak. Kata akhlak adalah bentuk jamak dari huruf. Kata huruf berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Pendidikan akhlak adalah proses pembinaan budi pekerti anak sehingga menjadi budi pekerti yang mulia atau bisa disebut dengan akhlakul karimah. Proses tersebut tidak lepas dari pembinaan kehidupan beragama peserta didik secara total. Selanjutnya adalah pendidikan hati. Pendidikan hati merupakan bagian dari pembinaan rohani yang ditekankan pada upaya pengembangan potensi jiwa manusia agar senantiasa dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cenderung kepada kebaikan dan menghindari dari kejahatan. Selanjutnya yaitu pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan pesan kitab. yang mencoba mencapai tujuan Terus untuk mengembangkan kebugaran jasmani
serta emosional bagi masyarakat dengan wahana aktivitas jasmani. Sehubungan ini ditemukan beberapa hadis berikut. Satu yaitu seperti contohnya memanah, yang kedua berkuda, yang ketiga mencoba pola makan, yang keempat menjaga kebersihan, terus yang kelima yaitu pendidikan sosial. Pendidikan sosial adalah proses pembinaan kesadaran sosial, sikap sosial, dan keterampilan sosial agar anak dapat hidup dengan baik serta wajar di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Juga dengan ini terdapat hadis berikut. Satu, orang beriman harus bersatu. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan motivasi dalam kesatuan antara sesama orang beriman dengan metode perumpamaan. Perumpamaan yang digunakan sangat sederhana dan mudah dipahami oleh siapa saja. Yang kedua, orang beriman harus saling mencintai. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menegaskan bahwa kesempurnaan iman seseorang belum diperoleh apabila ia tidak mencintai saudaranya. Yang ketiga, orang beriman harus saling membantu. Dalam hadis ini ada 4 informasi, yaitu satu, Allah akan melapangkan hambanya yang melapangkan orang lain. Yang kedua, Allah akan memudahkan urusan hambanya apabila ia memudahkan urusan orang lain. Yang ketiga, Allah akan menutup aib seorang hamba yang menutup aib saudaranya. Dan yang terakhir yaitu Allah akan menolong setiap hamba yang menolong saudaranya. Semua urusan ini adalah urusan sosial. Urusannya adalah menolong manusia. Selanjutnya adalah pendidikan intelek atau akal. Pendidikan akal adalah proses meningkatkan kemampuan intelektual dalam bidang ilmu alam, teknologi, dan sains modern, sehingga akan mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu pengetahuan dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai makhluk. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Rasulullah SAW mendorong umatnya agar berpikir sebebas-bebasnya, asal di daerah ciptaan Allah. Alam semesta akan tetapi karena keterbatasan akal, dia selalu memikirkan beratnya karena akan menimbulkan kesalahan dan kerusakan. Beliau juga memperingatkan sikap taklid buta yang selalu menuruti dan mengikuti pendapat orang lain. Berikut adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya supaya menggunakan akalnya dalam membedakan antara kebenaran dan kebatilan atau antara kebaikan dan keburukan. Beliau juga mengajarkan kepada umatnya supaya yakini hasil berpikir yang benar dan baik serta melarang umatnya untuk mengikuti pendapat orang lain, apalagi meniru amalan mereka tanpa berusaha meneliti sebenarnya. Agar umatnya dapat berpikir dengan benar, beliau bertindak tegas dalam memerangi khurafat. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW menggunakan metode tanya jawab atau dialog untuk merangsang pikiran para sahabat. Kedatipun dalam hal ini para sahabat menyerahkan jawabannya kepada Nabi, namun paling tidak beliau telah membuka cakrawala berpikir mereka. Itu akan berbeda apabila beliau langsung menjelaskan materi yang diinginkannya tanpa diawali dengan pertanyaan. Metode tanya jawab ini memang sangat banyak keuntungannya bagi peserta didik dalam mengembangkan pemikirannya. Ya, yang selanjutnya pendidikan seks. Islam begitu gigih menyeimbangkan pertumbuhan manusia sehingga pembentukannya sesuai dengan tabiat yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan fitrah yang telah digariskan. Demikian bahwa keseimbangan dalam segala hal merupakan salah satu bagian dari karakter Islam yang istimewa. Dorongan seksual yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri manusia menjadi sebab kelangsungan seluruh makhluk hidup. Termasuk umat manusia, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan masa tertentu untuk melakukan hal ini agar manusia dapat meneruskan kehidupan. Lalu apa saja pilar-pilar dan kaidah yang digariskan Rasulullah di dalam membina dorongan seksual anak ini penting untuk dikemukakan agar kedua orang tuanya dapat mengikuti apa yang telah digariskan oleh Nabi untuk kemudian menjaga anak mereka dari penyimpangan seksual. Maka di sini dijelaskan bahwa satu, memisahkan tempat tidur anak laki-laki dan perempuan. Hal ini berhubungan dengan subtema ini adalah pada saat itu umur 10 tahun pisahkan tempat tidur anak laki-laki dan perempuan. Mengapa demikian? Menurut Muhammad Suhaib,
anak karena saat itu naluri anak mulai tumbuh, lalu bagaimana pemisahan anak itu dilakukan? Apa yang dilakukan adalah jangan sampai dua anak itu tidur dalam satu selimut. Jika keduanya tidur masing-masing di atas ranjang yang sama dengan selimut yang berbeda, tidak mengapa. Namun apabila keduanya saling dijauhkan, maka itu lebih baik dan lebih utama. Terus yang kedua, posisi tidur miring posisi kanan tidak melungguh. Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW menyuruh sahabat tidur dengan posisi miring ke kanan setelah berwudu. Apa kaitannya dengan pembinaan seks? Muhammad Suhaib menjelaskan bahwa meneladani sunnah Rasulullah SAW dalam tidur dengan cara berbaring pada sisi kanan akan menjauhkan anak dari sekian banyak gelombang seksual anak ketika tidur. Nabi menganggap tidur melungkup sebagai tidurnya setan. Tidur melungkup menyebabkan terjadi banyak gesekan alat kelamin anak yang anak membangkitkan syahwatnya. Jika kedua orang tuanya mendapati anak tidur dalam kondisi seperti itu, maka mereka harus segera merubah serta menyuruhnya agar tidak tidur miring pada sisi kanan dan jangan sampai tidur terlungkup. Terus yang selanjutnya, membiasakan anak menundukkan pandangan dan memelihara Allah. Dari hadis ini Rasulullah SAW memalingkan wajah Al-Fadl bin Abbas yang sedang saling melihat dengan seorang wanita. Dia melakukan itu karena khawatir akan dipengaruhi oleh setan yang menimbulkan hawa nafsu syahwat. Pandangan mereka merupakan jendela bagi anak untuk melihat dunia luar. Apa saja yang dilihat oleh kedua matanya akan terpatri di dalam benak jiwa. Terus mungkin sekian yang dapat kami presentasikan. Bila ada salah kami minta maaf yang besar-besarnya. Ada sesi orang? Habis presentasi. Ya, kami buka satu sesi tanya jawab. Silakan dari teman-teman yang mau bertanya. Halo, Black leg. ya silakan Mbak Tulis. Di sini. Silahkan bertanya. Jangan lama-lama. Di sini kan dijelaskan di poin yang di bab ketiga ya, yang pendidikan Islam ada pendidik sosial. Nah, sekarang kan manahnya di era globalisasi kayak misalnya modern seperti komunikasi masyarakat dan anak itu lebih cenderung ke media sosial karena di era globalisasi ini. Nah, menurut Tumakala, bagaimana cara menghadapi tantangan pendidikan Islam di era globalisasi saat ini mengenai tentang pendidikan sosial? Ya, sudah cukup. Selanjutnya cukup satu pertanyaan. Ya, terus. Nanya Sintapan enggak? Halo. Menurut pemahaman itu di pendidikan Islam. Tak tulis ya? Iya. Apa tak baca mana? Tulis. Tulis
Oke, dalam permasalahan yang ditanyakan oleh Mbak Tulis, yaitu pandangan Pemakaran. pandangan Islam, bagaimana cara menangani Tontonan. komunikasi sosial antara anak dengan orang tua maupun dengan teman di lingkungannya. Oke, dalam kasus ini yang berperan aktif adalah orang tua dan guru, karena dengan adanya peran orang tua dan guru baik di rumah maupun di sekolah itu harus mengajarkan anak bagaimana cara penggunaan gadget, penggunaan media sosial yang baik dan tidak berlebihan, agar antara komunikasi sosial dengan perkembangan zaman itu seimbang. Kemudian juga di dalam lingkungan anak diajarkan sopan santun dan ramah, dan tentunya itu diajarkan dalam pendidikan Islam. Ya, jadi untuk memisahkan antara keduanya biar lebih condong ke pendidikan Islam adalah dari anaknya tersebut juga, bagaimana dari orang tua untuk menanamkan nilai-nilai positif kepada si anak tersebut. Jadi kalau misalkan kita menanamkan hal positif, nantinya juga dia akan mengikuti apa yang kita ajarkan gitu. Kalau misalkan kitanya nggak membatasi atau kitanya kurang dalam mengarahkan, ya otomatis anaknya tidak itu gitu sebenarnya. Peran utamanya ya orang tua dan guru di rumah ataupun di dekat sekolah. Jadi harus mengikuti dalam itu adalah guru yang mengajarkan ataupun orang tuanya. Jadi kalau kita berpikir tentang globalisasi ini, kemudian kita hubungkan dengan pendidikan Islam, sebenarnya globalisasi ini ancaman bukan bagi pendidikan Islam. Kalau kita berpikir itu sebagai ancaman, maka otomatis kita akan meninggal. Sesuai dengan firman Allah di surat Al-Mujadalah, itu menjelaskan ketika kita akan mengejar dunia, itu harus diimbangi dengan ilmu akhirat. Jadi seperti itu. Sebisa mungkin globalisasi tetap kita ikuti, namun kita mempunyai batasan-batasan tertentu untuk menghindari dari dampak negatifnya gitu. Mungkin sudah cukup. Ya, alhamdulillah presentasi pada siang hari ini sudah mau kami sampaikan. Jika masih ada kekurangan, kesalahan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya mewakilinya mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.